mesti dipenggal kepalanya, dan kamu yang memenggal, lalu bapak kandungmu melanggar peraturan itu, apa yang akan kamu lakukan? Ini pertanyaan orang politik kepada saya waktu saya baru mulai politik. Lalu saya jawab, saya pikir itu saya jawab begini, saya penggal kepala bapak saya. Lalu dia bilang, kok kamu tega gitu? Dia iseng yang tega ya, kamu kok gak punya perasaan sama bapak kamu? Saya jawab gitu, yang tidak punya perasaan tuh bapak saya sama saya. Kamu sudah tahu anakmu punya tugas akan memenggal kepala orang. Kenapa kamu tahu anakmu yang menggal, lalu kamu sengaja mempersulit posisi anakmu itu? Itu jadi filosofi terbalik gitu loh. Nah, saya sama juga kemarin ketika saya merobohkan berapa ruko, berapa orang saya pindahkan dagang. Bahkan ada, ya katakan sebetulnya tante saya, sepupu ibu saya sudah dagang mie begitu lama, harus digusur ini. Lalu sampai ke ibu saya, ke teman saya, ke saudara saya, ke adik-adik saya. Ini bicara keluarga aja, ngomong-ngomong terus bilang begini. Saya mohon maaf ya bapak, harus kepanasan ini. Saya memang sengaja ngomong panjang biar saya nggak terlalu panas. Jadi saya cerita. Kamu tega katanya, termasuk istri saya. Sampai ke istri saya bilang, kamu tega katanya. Mana bisa ini digusur, ada sertifikat, ada juga yang ada sertifikat. Dia sudah untung dagang di situ 30 tahun, 15 tahun. Bagaimana bisa diusir begitu saja? Ini ada goodwill-nya. Kalau kamu suruh dia pindah, belum tentu dapat langganan yang sama. Kamu nggak ada perasaan, mikir nggak gitu loh, langganan dikumpulin 15-30 tahun, terus kamu suruh pindah. Terus saya jawabnya gimana? Saya jawabnya sangat sederhana. Mereka harus bersyukur kepada Pemda DKI, sudah 15 tahun, 30 tahun berdagang, untung dan melanggar, dan kami tidak menggugat dia. Jadi ya sudah, untung 15 tahun, 30 tahun, ya stop sekarang gitu loh. Jangan minta sama kami mikirin dia kompensasi, nggak bisa. Makanya sekarang sama soal taman. Saya bicara sama Pak Nandar berapa kali. Saya tidak mau taman dirawat oleh kami sebetulnya. Kasih aja tulisan CSR. Terus sekarang saya bilang sama para pengusaha, tidak perlu kasih saya uang sekarang. Bahkan juga nggak usah traktir saya makan. Saya bisa bayar Anda makan yang paling mahal di mana, tunjukin Jakarta. Mau 5 juta satu porsi saya bayar. Saya punya uang sekarang. Gubernur DKI, uang operasionalnya gede. Jadi nggak perlu gitu loh. Kita tuh nggak perlu ditraktir Anda, nggak perlu Anda bayar. Tapi masalahnya kayak taman-taman model ini masalah. Saya baru masuk, sepanjang Sudirman Tamrin itu ada outsourcing keamanan menjaga taman, mati nggak miliaran? Bisa 4-5 miliar loh. Siapa yang jaga, siapa yang nungguin? Semua di outsourcingkan. Tahun 2014, karena nggak pakai e-budgeting, saya tekan-tekan, saya lihat outsourcing kebersihan 271 miliar. Beli perlengkapan kebersihannya 200 miliar juga, nggak masuk akal kan sebetulnya kan. Sewa mobil 461 miliar, dari mana dasarnya? Makanya dia tidak mau e-budgeting, ngulur waktu itu sama saya. Saya katakan 2015 nggak mau ngisi e-budgeting, saya staffin langsung. Nggak ada urusan, nggak ada pilihan kita. Nah saya kira patung ini, saya pikir kenapa saya mau datang resmikan, saya pikir ya begitu hidup ini. Ketika Anda mau mewujudkan keadilan sosial, Anda mau menegakkan kebenaran, Anda mau tidak mau angkat senjata perang. Tidak ada pilihan. Karena kalau Anda mau hidup aman, nyaman, tertib, ya penegakan hukum. Penegakan hukum, angkat senjata. Nah, saya terima kasih sekali kepada OCBC NISP. Kami banyak sekali patung-patung yang perlu dipugar istilahnya. Termasuk kota-kota tua, macam-macam. Termasuk pojok-pojok taman yang pengusaha lain bisa membuat lagi. Jadi kalau ada pengusaha mau nyumbang, daripada nyogok saya 45 miliar, mendingan tempelin nama kan. Ya buat apa gitu loh. Jadi nggak perlu Anda sogok-menyogok. Ini udah ada BPTSP. Saya instruksikan termasuk Dukcapil, saya tidak mau dengar lagi ada staff yang meres orang miskin, bikin KTP 250.000, isi nama anak dan kakak 20.000. Ini semua pungli-pungli yang masih dilakukan. Nah sekarang BPJSP tidak ada kompromi.
Termasuk ada lurah yang masih nekat pesan anak buahnya, staf. Dia lupa, staf sekarang itu berani lapor ke saya semua, berani melakukan perlawanan. Karena saya lagi sampaikan pada para staf, kalau kamu tidak berani melawan atasan Anda yang masih korupsi, masih pungli, Anda menghina saya. Karena saya sudah pasang badan di depan Anda untuk berantem nih. Masa nggak berani lapor sama saya? Ada lurah yang masih berani perintah staf untuk minta surat rekomendasi ahli waris, minta 300.000. Ini kurang ajar banget. Padahal baru dilantik tanggal 2. Nah, saya pesan sama sekda, staf kan. Terus diteliti dulu, Pak. Kalau salah, saya percaya staf ini. Nggak mungkin dia fitnah, nggak ada kepentingan. Saya lebih tahu staf ini siapa. Saya lihat muka orang ngomong-ngomong, saya bisa tahu. Gimana kalau Bapak salah menstafkan kira-kira ya, kata teman-teman saya. Lebih baik salah menstafkan orang daripada salah membiarkan dia terus korupsi. Kok nggak dibunuh kan? Kalau salah ya biarin. Tidak sial dia gitu, jangan sial di kita gitu loh. Kenapa masih orang DKI yang sial, bukan dia yang sial? Ya sudah, kamu yang sial, stafin, nggak ada urusan. Nah, dengan cara seperti ini, tadi udah sebut dari Pak Nyoman, kita nggak mungkin tender segala macam untuk perawatan seperti ini. Kadang-kadang tender juga abal-abal. Nah, kita butuh kalau seniman betul-betul tuh dia dari hati. Nggak mungkin beliau kurangin tembaganya kira-kira gitu loh. Iya kan? Kurangin dikit gitu loh supaya untung. Nggak mungkin karena dia punya, ini barangnya dia. Nah, ini pola ini yang sedang kami lakukan. Maret kita akan selesaikan 6 taman terpadu. Kita kerjasama dengan Profesor Imam Prasojo juga. Kita ingin masyarakat yang sampaikan pada kami, Anda pengen apa taman ini? Ingin dibuat apa? Nah, kami akan membuatnya. Jadi itu kita pengennya kalau masyarakat yang memulai dari bawah, dia akan merasa memiliki, membutuhkan. Nah, mungkin taman-taman kita harus seperti itu. Saya tidak mau lagi ngabisin outsourcing, kebersihan, keamanan. Itu bohong semua, lebih banyak bohongnya. Sama dulu sungai di DKI. Dulu tuh swasta yang buang sampah. Saya tanya, kenapa sampahnya numpuk di lumpur? Kenapa tidak mau dikeruk sekaligus lumpurnya? Kami hanya dibayar keruk sampahnya, kurang ajar kan? Makanya semua sungai jadi bak sampah. Lalu katanya waktu saya masuk akhir 2012, kalau Bapak tidak izinkan multi years untuk buang sampah di sungai, kami jamin penuh sampah di seluruh sungai. Lalu saya jawab, emangnya gue pikirin, biarin aja. Ya 2 hari kemudian ya keluar di koran, berita utama, ada satu koran foto Pak Jokowi lagi termenung di Manggarai, kasur, sofa, sentiong, pasar ikan, Season City, BKB, semua bak sampah. Saya ganti ke Pak PU, suruh dia masuk, bersihkan. Sekarang Jakarta hampir tidak ada tumpukan sampah di sungai. Biaya lebih murah. Lalu begitu seperti ini mungkin oknumnya nggak senang. Lalu ngancam saya lagi. Lewat Bekasi ada oknum DPRD, bukan yang sekarang, yang lama, akan melarang mobil sampah masuk Bekasi. Buang sampah di lahan kami harus bayar swasta 400 miliar 1 tahun. Ini uang apa gitu saya bilang. Ada kontraknya. Nah, ini konyolnya Jakarta. Dan ngancam nggak boleh masuk. Saya jawabnya santai saja. Kalau nggak boleh kirim ke Bekasi, taruh aja di Monas 80 hektar, kan lumayan sampah. Biar setinggi Monas, gunung nanti Pak SBY marah-marah, atau kalau sampah udah bau, betul nggak? Saya kan nggak tinggal di sini, di Pluit kok nggak kecium baunya. Saya udah bilang begitu. Nanti biar tentara yang akan ngangkut sampah ini ke Bekasi, bawa senjata. Siapa yang menghalangi tengah jalan, tembak aja saya bilang. Karena ini darurat sampah. Akhirnya nggak jadi juga ancamannya, jalan. Nah sekarang kurang truk. Kenapa kurang truk? Mungkin dulu sampah kita tuh nggak pernah sampai ke Bantar Gebang sebetulnya. Cuma muter ke Ciliwung, makanya di Ciliwung ada oknum masyarakat yang kasih rumahnya buat buang sampah 150.000 per truk. Kaget kan? Jadi sampah kita jangan-jangan ngambil di hilir, balik ke hulu, buang lagi. Jadi truknya ya pendek jalannya. Sekarang begitu paksakan sana, macet Bantar Gebang katanya, truk kurang. Jadi selama ini kok truknya cukup sama swasta. Nah ini contoh-contoh, model-modelnya kita potong. Kita potong, kita ingin swasta terlibat. Biar uangnya kita pakai bangun sesuatu yang lebih baik. Sama juga bus tingkat. Kenapa saya minta sumbang dari Mayapada?
dari Tahir Foundation waktu itu. Sekau kami yang beli, itu yang lewat ini, pas tingkat tadi, itu buatan made in Tiongkok itu, Weichai mereknya. Itu 3,3 M kalau nggak salah, pakai tender, satu unit. Pernah dengar merek Weichai nggak sini? Nggak pernah ya? Kalau Mercedes-Benz tahu nggak Bapak Ibu? Mercedes-Benz itu ya. Itu kalau bahasa Mandarin itu bagus tuh, Sanqiaoling katanya. Sanqiaoling itu 3 kaki 1 lingkaran, itu Mercedes-Benz. Itu brand Mercedes-Benz itu 3 kaki 1 lingkaran. Hampir seluruh dunia tahu apa arti Mercedes-Benz. Busnya Mercedes-Benz dibeli 2,7 M. Makanya saya butuh CSR. Kenapa saya minta butuh Bapak merawat juga? Supaya nanti saya bisa dapatkan harga satuan Bapak ngerawat berapa. Kalau kami yang ngerawat, aduh, semua jadi langit, gak tahu terbang kemana harganya. Nah itu kenapa saya paksa minta swasta, termasuk truk sampah. Waktu mereka sumbang, saya bisa mempunyai dasar harga satuan. Karena 2013 waktu e-budgeting jadi, saya minta dimasukkan harga satuan, tidak tahu harga satuan. Karena belum jadi katanya. 2014 sudah jadi, minta harga satuan, tidak punya. Jadi saya sabar menunggu sampai Desember. Nggak apa-apa, tunggu dia udah kerja pakai dulu. Kalau saya masukin satu-satu, begitu saya keluarkan, baru keluar. Sewa mobil di DKI, di luar mobil begitu banyak, 461 miliar. Kenapa? Makanya pembukuannya lama. Nyulap-nyulap dulu, kata sewa mobil mana. Terus saya bilang sama BPKD, kalau nyewa mobil 461 miliar, kasih Anda, semua minjam mobil sama Anda, berani nggak? Nggak berani saya Pak. Nah itu persoalannya. Saya punya data banyak soal pejabat DKI. Transaksi keuangan, yang suka keluar negeri, saya punya. Makanya saya katakan kalau masih berbuat lagi, saya bukan jagoan, saya katakan. Jagoan itu cuma di film kungfu. 1 lawan 5, 1 lawan 10, itu di film. Tapi kalau cuma 1 lawan 1, masih oke lah saya untuk 1 lawan 1. Saya ngomong jujur saja, kalau 1 lawan 1 mau ribut masih oke saya untuk pejabat DKI. Karena kan overweight gitu. Saya masa itu takut. Ya kan, jadi ini penting. Sekali lagi saya sangat terima kasih kepada OCBC. Dulu saya kasih merek begitu, dikerjain juga. Hanya Asbang jangan kerjain saya lagi ini. Saya minta sumbangan bus Transjakarta. Saya panggil biro iklan. Mau gak kamu kasih saya bus, Anda punya hak masang iklan. 3 biro iklan ketemu saya mengatakan tidak mau Pak. Kenapa? Pasang iklan di bus itu murah Pak. Kalau pasang setahun hanya 50 juta, 75 juta, busnya itu hampir 2 miliar Pak. Kapan balik modal? Ini pernyataan si biro iklan. Tapi kau coba bikin pos polisi, kasih hak untuk LED, kagak, tender pun dikasih. Kurang ajar nggak tuh? Semua tidak ada tendernya semua. Hitungannya berapa bangun posnya? Ini brengsek loh saya bilang. Nggak apa-apa, saya masih nahan diri. Nggak mau, nggak ketemu, saya cari teman saya yang bos. Lagi makan sate di rumahnya. Makan-makan, terus saya bilang, bos, lu kan kaya, kira-kira gitu loh. Boleh dong kasih saya bus Transjakarta? Terus gue dapat apa? Ya lu tempelin aja lah, perusahaan-perusahaan kamu mau produk apa, tempelin aja lah. Ya rugi dong katanya. Rugi kan dipasang kan cuma 75 juta. Saya pasang 10 tahun terus 50 juta. Sumbang kamu bus 2 miliar, rugi dong saya. Yang nama juga minta bos, temennya nggak. Ya udah, setuju katanya. Kumpul bisa dapat 30 nih. Terus dia todong, ajak makan lagi sate wagyu kira-kira gitu ya bos-bos ya, makan datang lagi, todong dapat nih 30. Begitu kasih surat ditolak sumbangan ini. Kenapa? Hitungannya bayar pajaknya waktu itu 200-an juta. Kan masih juga dong, masih untung kan? Kalau 5 tahun, saya bilang 7 tahun masih untung nih. Oh mohon maaf, karena yang nyumbangnya solar. Perda kita kan gas. Terus saya bilang, itu Kopa aja bus wisata baru beli kok solar. Masa orang mau ngasih solar, kamu bilang mesti gas. Beli sendiri masih solar. Nggak boleh katanya. Mainin berbulan-bulan, mainin sampai yang mau nyumbang udah deg-degan nih.
Sampai karoseri udah teriak-teriak kapan keluarin tuh mobil. Akhirnya marah-marah, ajak ribut, tuntas juga, udah keluar. Oh, saya pikir udah ada model ini. Kalau gitu bus tingkat sudah gampang kan? Kan sudah ada model Transjakarta. Bus tingkat datang, dikeluarin lagi kajian dari pajak. Satu bus kena pajak hampir 500 juta. Apa dasarnya 480 juta bayar pajak? Karena ini bus pemerintah, ada nilai strategis reklame, dikenain pak gambar, jadi harus bayar pajak. Aduh, saya bilang begini, ini barang ini orang kasih sudah ada gambar, dan lucunya cuma tulisan Taher Foundation, bukan full body. Itu Mayasari Bakti semua full body, berapa pajak yang saya bayar? Saya cek, nggak lebih dari 100 juta. Kenapa orang kasih saya dikenakan pajak 400 juta? Saya tanya, nggak bisa jawab saya. Oh, santun-santun jawabnya gitu. Santun-santun saja. Jadi saya kalau di sini kerjain sudah biasa. Ya Pak Nyoman nggak usah heran lihat saya. Saya jadi wagub saja begitu masuk ke kantor, kursi kerja saya tidak ada Pak Nyoman. Loh saya tanya bagian umumnya, loh kursi saya mana? Masa nggak ada kursi buat duduk wagub baru masuk kantor? Mohon maaf Pak, dibawa pulang Pak Fauji Bowo. Kok bisa? Oh punyanya beliau kok, asli. Kok gitu yang asli kantor mana? Belum pengadaan Pak. Ya sudah, saya tarik aja meja rapat untuk jadi kursi saya. Kursi rapat juga lumayan, ergotek juga. Ya udahlah, tarik aja lah, duduk. 2013 nggak saya kasih kursi juga. Saya diamin juga, udah enak, udah biarin aja lah, cuma duduk doang. Emang mau tidur. 2014 anak magang di ruangan saya nambah. Saya pikir kalau tambah kursi lain belang itu meja ruang kerjanya. Yang mendingan saya minta jatah saya. Jatah saya datang, saya duduk. Begini posisinya, saya tanda tangan ditekan. Sakit pinggang nekan terus, nggak bisa tegak. Maunya begini terus tuh kursi. Dan lebih lucu lagi, kalau rapat PTSP atau TPUT raping, itu kursi wakil itu selalu begini. Saya udah minta perbaiki ganti, saya udah pindahin, besok balikin lagi, pindahin balikin lagi. Yang gubernur tegak, punya saya begini terus. Saya harus neken. Jadi saya sudah diperlakukan gitu sudah biasa. Makanya saya bilang kalau ngeyel sama saya, lu mau duel, gua ajak duel udah. Nanggung. Pepatah Tiongkok bilang begini, 1000 teman kurang. Masih OCBC semua diajarin, ya orang tua ajarin. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Jadi saya dinasihatin, kamu jangan cari musuh hoax. Ini lupa pepatah Tiongkok, kamu tidak percaya. Oh saya percaya dan tidak lupa. Dengar dulu kalimatnya baik-baik. Kamu yang tidak mengartikan pepatah tadi. Pepatah tadi bilang apa? 1000 musuh kurang, 1 musuh kebanyakan. Itu buat orang yang nggak punya musuh, 1 pun kebanyakan. Kalau buat saya mau lakukan perubahan, mau perang kayak Arjuna Kresna, musuhnya ada 1000 tambah 1000 mah mirip-mirip aja, 1000 sama 2000. Ini pepatah nggak ketemu lagi saya. Kalau saya tidak ada musuh, tambah 1 kebanyakan. Tapi kalau udah punya 1000, 2000, tambah 2000 lagi, sama saja udah. Sekalian udah, tanggung, mau perang-perang kita. Kalau tidak seperti ini, Jakarta jangan harap jadi Jakarta modern. Sama seperti Monas, misalnya. Ada yang membersihkan monumen dunia, mau gratis membersihkan. Saya lihat sertifikatnya, buktinya ada. Monumen dunia dia bersihkan. Berarti ini aman, tidak coba-coba, gratis dan ini benar. Begitu saya kasih, Ahok tidak nasionalis, membersihkan Monas saja, memberikan kepada luar negeri. Saya bilang, Anda pernah nggak bersihkan monumen yang lain? Tidak pernah. Kalau gitu coba dulu deh Pancoran, yang Tugu Dirgantara, yang selamat datang, kamu urus dulu deh, yang kecil dulu. Jangan yang Monas, aku tes dulu. Nggak mau, Monas. Terus saya bilang, tuh bagus. Nah kalau mau sumbang, tolong dong yang lain. Sampai hari ini mana yang ribut-ribut Bu Sirvi? Jadi orang kita tuh kebiasaannya begitu. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi mau cari gara-gara, terus saya tanya, masih banyak yang mau dibersihkan. Mana kalian? Nggak ada.
Jadi ini yang kurang ajar, saya bilang gitu. Jadi ya sudah, kita nggak usah pusingkan mereka. Mumpung saya masih punya waktu, kira-kira ya 3 tahun kurang 3 bulan ini, kita akan kejar, kita akan lakukan 5 tertib. Saya minta Pak Jovan yang udah jadi Wakasatpol, ini dulu Pak Jokowi membatalkan memilih beliau, golongannya belum sampai, terus agak kasar kira-kira, agak kayak Terminator gitu ya. Nah, saya maunya kayak begitu. Semua lurah camat harus berani lakukan 5 tertib. Pertama, semua petugas tertib lalu lintas. Yang meninggal di Jakarta tahun kemarin di atas angka 800. Motong arus, pakai handphone, tidak pakai helm, seenaknya, bawa anak kecil, semua macam-macam. Yang kedua, ini tertib sampah. Kita akan terus himbau masyarakat tidak buang, terus akan terus tangkap tangan. Tertib sampah. Yang ketiga, ini tertib PKL. Banyak orang, kenapa perda kita begitu salah menurut saya? Perda mengatur tidak boleh berjualan di taman dan di trotoar. Dia nggak pernah lihat iklan yang suami istri lagi tidur pakai selimut bilang pengen bakso, bakso, abang bakso. Itu hakikat PKL. Jadi PKL harus mendekatkan diri tempat orang banyak, cuma mesti ditata. Anda coba ke New York, trotoar ada yang jualan nggak? Yang deket-deket yang suka ke Singapura, beli es potong itu di mana kita? Di Orchard. Trotoar. Cuma diatur. Kalau di sini kalau diatur, nanti trotoar dipetak-petak, dipilok-pilok, dijual ormas-ormas tanda kutip. Sewain. Nah, ini yang mesti kita tegas, didaftarkan. Yang keempat, tertib hunian. Kita tidak mau lihat lagi saudara kita tinggal di tempat yang berbahaya. Waduk Pluit itu, ini kan semua selatan kan tinggi, utara rendah. Pasang 2,8 meter air laut. Ini belasan ribu orang tinggal di sini. Temboknya nggak sampai 30 cm. Kalau teori tambang, kalau air melintasi bendungan tembok ini, pasti roboh. Makanya saya curiga waktu BKB roboh itu kami dikerjain, Manggarai nggak dibuka-buka. Supaya lewat, melintas. Kalau melintas pasti roboh. Kalau ini melintas roboh, tsunami mati, 15.000 orang nanti. Kalau mati itu dibilang kami melanggar HAM. Saya pindahkan ke Marunda. Marunda masih DKI loh. Orang Jakarta baik di Bekasi, Tangerang, Depok tinggalnya kan. Ini Marunda masih DKI. Kasih kulkas, kasih TV, spring bed, lemari, alat dapur, gas cooker, lengkap. Sampai meja makan, sampai baju. Saya dilaporkan sampai ke PBB melanggar HAM. Hamburger maksudnya. Brengseknya luar biasa saya bilang. Kau mati melanggar HAM, kau dipindahkan melanggar HAM. Yang mana gua aja ribut, nggak ada urusan. Nah ini tertib hunian nggak ada toleransi. Yang kelima tertib demo. Saya bilang sama orang demo, saya bilang sama Kapolda, mau demo silakan, tapi jangan buang sampah merusak taman. Boleh nggak? Kalau Anda merusak, Anda ini bukan demo bela rakyat, Anda mencuri uang rakyat, merusak uang rakyat. Kita kan lawan. Jadi kalau demo lagi buang sampah, tangkap aja udah saya bilang. Kalau dia merusak taman, tangkap, suruh ganti. Pakaian keren-keren, motor keren-keren, kok kagak kerja demo melulu, buru-buru saya bilang. Bisa ketemu kita buat apa demo? Demo silakan. Kalau dia terima duit sumbangan, mau kasih tunjuk, show of force, tapi jangan nutupin macet. Jangan rusak taman, jangan buang sampah. Anda lakukan sekarang, kita akan hajar udah. Nggak ada kompromi. Jadi 5 tertib tidak ada kompromi. Jadi sekali lagi, kita harap nggak ada orang mau jadi jagoan, nggak ada yang mau risiko. Tapi saya berpikir, orang mau jadi gubernur DKI juga susah kan? Aku udah ketiban pulungnya, sudah nanggung kira-kira gitu. Daripada saya berhenti dari gubernur DKI, Jakarta tetap kacau balau, lebih baik saya taruhan saja. Nasib saja udah. Kalau yang mesti mati, ya udah nasib. Naik Air Asia juga jatuh, mau bilang apa? Ada teman saya dulu naik Sick Air, jatuh juga. Nggak bisa kita mengatakan. Yang penting bagaimana orang kenang kita pernah berjuang. Sama seperti Arjuna dan Krishna. Sampai beribu tahun cerita ini masih menginspirasi orang. Ada orang berani lawan saudaranya demi menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan sosial. Nah itulah harapan saya di DKI pada seluruh pejabat DKI. Sekali lagi, OCBC kalau masih ada taman yang Bapak naksir silakan Pak, Ibu. Gak apa-apa, ajak lagi teman yang lain. Saya harap bank yang lain mau ikut. Bank lain bisa tawarkan Pak, kita pengen
Jadi semua karya-karya bangsa ini luar biasa. Karya seni, lihat aja deh batik segala macam luar biasa. Kita harapkan ini akan membuat kita bisa karyanya kita pertunjukkan seluruh dunia. Dan orang kalau datang ke sini, tadi diusul, saya harap pariwisata ini kan jalan agak tertutup. Mungkin ada tempat buat foto sini. Supaya orang foto, ya orang kalau datang ke Monas, kalau belum nginjak sini foto, rasanya belum ke Jakarta.